Judul kajian kita, penyesalan setelah mati. Insya Allah yang hadir di masjid ini tidak ada yang menyesal setelah mati, karena hilanglah penasarannya bahwa sesungguhnya Ustaz Abdul Somad itu ada di dalamnya alam nyata, bukan hoax tapi hak. Maka ketika nanti kita mati, saat itu roh keluar dari mulut dan hidung, dihembuskan, lalu kemudian nampaklah dia, dan yang terakhir melihat roh itu adalah mata. Itulah mengapa orang yang mati meninggal dunia itu matanya terbuka melotot. Istri, anak, buah hati, belayan jiwa tidak lagi berani. Selama ini mereka sayang kepada kita, tapi ketika itu mata yang terbuka lebar tak lagi mampu tertutup, mereka pun akan datang ke masjid memanggil tuan imam, Ustaz, Kiai, tolong datang ke rumah karena bapak saya dari tadi malam matanya melotot terus sampai pagi. Mereka mulai sibuk mengurus mana surat mobil, STNK, BPKB, akte notaris, karena tak lama lagi harta warisan akan segera dibagi. Dan istri pun sudah bersiap-siap akan menikah dengan bronis. Kalau yang meninggal suami, kalau istri yang meninggal, dia pun akan mulailah menangis sebelah kanan, sebelah kiri, dia melirik mana yang akan dicari sebagai pengganti. Dan bahkan belum mati pun dia sudah ada calon pengganti. Kita lah yang akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam lubang tanah yang basah, tanah liat karena baru saja hujan, disedot dengan mesin pengisap air, tetap naik air karena sedang musim penghujan. Akhirnya apa kata jamaah berbisik, sudah kita ikat saja dengan batu besar. Akhirnya jenazah itu pun tenggelam, lalu kemudian ditimbun dengan tanah. Hari pertama, hari kedua anak menangis, hari ketiga mereka mulai tersenyum karena mendapat SMS lucu-lucu, kirim rek spasi lucu, kirim ke 9090, berlangganan 2000, bila tidak setuju unrek, sudah di unrek tetap dikirim juga. Hari keempat mereka mulai mengambil remote dan menonton. Istri tersenyum sendiri di kamar, anak tertawa sendiri di kamar masing-masing, karena mereka punya TV di kamar masing-masing. Dan tak lama setelah itu mereka pun mulai membuka laci, mencari mana surat tanah, mana surat mobil. Mereka hari Senin mulai ke kantor Samsat untuk balik nama. Kenapa balik nama? Karena polisi tidak mau menangkap almarhum. Lalu apa yang dibawa menghadap Allah? Pada saat itulah orang mati itu akan berkata, Ya Rabb, Ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau beri aku masa sedikit saja, tambah umurku sekejap saja ya Allah, apa yang akan kau lakukan? Fa as-saddaqa, aku mau bersodaqah, bukan somad. Aku mau bersedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib, kalau kau berikan aku waktu sekejap saja, aku mau bersedekah. Wa akum minas salihin, aku mau beramal saleh. Alhamdulillah, orang Jawa Barat rajin bersedekah, buktinya masjid yang besar ini. Nampaknya yang bersedekah tidak hadir di sini, karena suaranya tidak besar. Kalau dia hadir pasti dia berkata, amin, itu sedekah saya. Tapi rupanya orang Jawa Barat tidak mau riak. Memang dia bersedekah tapi dia diam saja. Malah yang mengatakan amin itu tidak bersedekah sama sekali. Serba salah mendengar ceramah Ustaz ini. Mau bilang amin dia katakan ini, mau bilang tidak amin. Kalau begitu lebih baik bersuara tapi bergerak tidak bersuara. Tidak ada gunanya harta yang banyak,
yang luas tinggal, kebun yang sejauh mata memandang tinggal. Itu kebun teh siapa? Luas sekali, saya tidak tahu Pak Ustaz. Itu kebun orang, siapa yang punya? Tidak tahu. Tinggal, yang kau bawa mana? Yang pernah kau usap kepala anak yatim. Ini bulan Rajab, tidak lama lagi bulan Sya'ban, santunan anak yatim. Banyak orang menyantuni anak yatim di bulan Sya'ban, di bulan Rajab. Tapi setelah itu mereka berhenti. Memangnya perut anak yatim itu laparnya di bulan Sya'ban saja? Itu hanya untuk show, untuk pertunjukan, starting point. Tapi lebih daripada itu adalah untuk memperdulikan, memperhatikan mereka. Maka saya diberi judul. Biasanya judul saya pemimpin yang adil. Biasanya judulnya jihad fisabilillah. Biasa judulnya remaja hijrah. Biasa judulnya perempuan penunjang pendobrak kemunduran. Tapi hari ini judulnya menyesal setelah mati. Memangnya saya ustaz mati? Hidup ini diberikan Allah Ta'ala bukan untuk mati. Hidup ini diberikan Allah Ta'ala untuk hidup. Maka siapa yang berpikir untuk mati, maka sebenarnya kehidupannya ini yang panjang, yang banyak, sebenarnya hanyalah persiapan-persiapan untuk menghadapi kematian. Insya Allah, kalau beginilah ramainya solat berjamaah, maka saya tidak perlu lagi memberi motivasi solat berjamaah. Insya Allah subuhnya pun kabarnya kata Pak Gubernur seperti ini juga banyaknya. Nampaknya amin itu harapan sebagai doa, mudah-mudahan sebanyak ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya baru inilah ceramah jalan kakinya sepanjang ini. Biasanya turun dari kendaraan langsung lewat pintu khusus, langsung sampai jalan dari hotel sampai kemari. Orangnya banyak kiri kanan, dari bapak-bapak kepolisian, tentara, PM, relawan, sahabat-sahabat dakwah, dari berbagai macam ormas hadir semuanya. Hanya Allah saja yang dapat membalas, mudah-mudahan mereka istiqomah semua. Tentu dalam perjalanan panjang tadi ada yang kakinya terinjak, saya mohon maaf. Ada yang anaknya mungkin menangis sampai sekarang belum berhenti, saya mohon maaf. Sampai-sampai transformer pun berhenti sejenak. Luar biasa. Begitu sampai sudah ke pelataran depan, saya melihat mengapa ramai sekali jamaah, seperti semut berkerumun. Masya Allah. Tapi setelah sampai di dalam barulah saya dapat jawabannya. Ternyata pemimpinnya sudah ada di dalam. Selama ini kadang kalau saya ceramah, yang terhormat Bapak Bupati atau yang mewakili, Bapak Camat atau yang mewakili, Bapak Kades atau yang mewakili, Kepala Desa pun mewakili zaman sekarang. Tapi di Jawa Barat gubernurnya langsung datang. Ada juga gubernur yang mau datang mendengar ceramah Ustadz, karena mereka titelnya SIP, Sarjana Ilmu Politik, tapi ini LC, padahal kode etiknya sesama LC dilarang saling mendahului. Setelah LC, MSI. MSI artinya master segala ilmu, ditambah lagi doktor. Tentulah yang membuat kita bersama ini hanya ada niat kerendahan hati untuk bersilaturahim, insyaallah. Banyak orang yang lama hidup di atas dunia menyesal karena tak pernah bersilaturahim. Tapi siang ini saya sebelum datang kemari sudah bersilaturahim duluan. Diberikan jamuan makan dengan daging kambing sebesar lutut. Besar, Masya Allah. Nampaknya kalau 2-3 kali datang ceramah ke Jawa Barat nih, pulang bisa gemuk saya. Memberikan makan kepada tamu itu pun bagian dari sedekah. Jangan sangka sedekah hanya fakir miskin. Nabi pernah diundang, diberikan huzairah, diberikan potongan daging kambing, dimasukkan dengan tepung gandum, dimakan Nabi SAW.
Nabi bukan fakir miskin. Muliakan tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, muliakan tamu. Dari mana kita tahu sahibul bait itu beriman? Dari cara dia memuliakan tamu. Hari ini orang memuliakan tamu karena status sosial. Kalau kebetulan tamunya bupati, minumannya cappuccino. Kalau camat, teh botol. Kalau kepala desa, air putih. Di bawah daripada itu tak tahu entah apa lagi. Tapi hari ini kita dimuliakan, Masya Allah. Sampai-sampai 3 botol disiapkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka selagi masih ada kesempatan bersedekah, jangan sampai seperti yang dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, kau tambah umurku, tapi umur tak bisa ditambah. Umur bukan isi ulang. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan walaupun sesaat. Penyesalan orang sudah mati banyak, tapi saya batasi pada tausiah kali ini hanya 5 poin saja. 5 penyesalan orang sudah mati. Kenapa Ustadz sebut angka 5? Karena rukun Islam 5. Kenapa nggak pakai rukun iman? Iya juga ya. Tapi payah saya nyebutnya begini. Ada 5 supaya Bapak Ibu pulang mudah ngingat. Saya termasuk penceramah yang tidak pandai ceramah ngalor ngidul. Ada orang ngomong bisa semua dia bahas, dari Donald Trump sampai Donald Bebek bisa dibahas. Saya tidak pandai. Yang pertama, orang mati menyesal karena tidak bersedekah. Yang kedua, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, kami tidak akan menjadi penghuni neraka sa'ir. Ada neraka jahanam, ada neraka sakar, ada satu khusus neraka namanya neraka sa'ir, dan itu ditempati hanya orang-orang spesialis, tidak mau mendengar pengajian. Dan masyarakat Bandung sudah selamat dari neraka sa'ir ini, insyaallah. Ibu-ibu membawa anaknya di atas panas terik dari mulai jam 1 tadi. Kenapa cepat betul datang? Salah baca pengumuman. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah awan. Akhirnya awan mendung datang, hampir saja hujan. Yang satu meminta awan, wa dhallalna alaihimul ghamama, kami naungi mereka dengan awan ketika hujan akan turun. Yang satu lagi berdoa, ya Allah, cukup awan saja, jangan turunkan hujan. Maka keluarlah kalimat, mendung tak berarti hujan. Di luar sana mereka tenang, di dalam ini malah kepanasan. Saya merasakan panas luar biasa tadi, tapi begitu naik ke mimbar ini, berkat doa Bapak Ibu, terasa hawa sejuk datang menghampiri sujud. Rupanya kipas hidup di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lau kunna nasma'u, andai kami mau mendengar, au naqilu, kami mau berpikir, maka tak mungkin kami masuk dalam neraka sa'ir. Betul kata Pak Kang Aher, bahwa yang ada di depan saya ini orang yang sudah mau mendengar semua. Mereka mau datang ini kan karena mendengar Samsung, mendengar Sony, mendengar Panasonic, mendengar Nokia. Ada satu yang orang kita mendengar Oppo. Tapi di luar sana masih banyak orang yang tidak mau mendengar. Ustadz Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah, karena yang ada di hadapannya ini memang sudah berada di jalan Allah. Tapi di luar sana masih ada yang tidak di jalan Allah. Memang tidak. Kenapa? Mereka di jalan Jenderal Sudirman. Mereka belum di jalan Allah. Mereka masih berkutat dengan narkoba, dengan zina, dengan lem kambing, dengan pacaran, dengan seks bebas, mencari kenikmatan di night club.
Apa namanya? Tripping. Apa namanya? Dugem. Apa itu? Duduk sambil gemetar. Siapa yang menceramahi mereka di dalam? Ada hamba-hamba Allah, gayanya tidak seperti ustadz. Dia tidak pakai sorban, dia tidak pakai peci, dia biasa saja. Tapi dia masuk ke night club, dia masuk ke diskotik, dia duduk. Yang lain minum mabuk, dia minum air putih. Ketika ada orang bertanya, "Mas, enggak mabuk?" Sudah bosan mabuk. Saya sudah taubat. Ngapain kemari? Saya mau menceramahi penghuni-penghuni neraka jahanam ini. Tapi orang tidak berani melawan dia. Kenapa? Ototnya tegap. Dan mereka, jadi nanti kalau ada anak muda pergi ke diskotik, tidak semuanya mau buat dosa, tapi ada juga yang mau ceramah. Ustaz kok tahu? Ada sinetronnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, siapa yang menyelamatkan mereka? Setelah dia mengajak orang-orang yang berada dalam lembah dosa kegelapan ini taubat ke masjid. Sampai di masjid barulah berceramah Abdul Somad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Orang semua melihat, oh, Ustadz Somad ternyata yang membawa hidayah. Bukan, Abdul Somad menceramahi orang. Maka ini tidak disebut majelis dakwah. Ini bukan pertemuan dakwah, tapi ini pertemuan mahabbah, orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Nanti sampai masanya dicari oleh malaikat, ainal muta'abbuna bi jalali. Mana orang yang dulu di dunia berkasih sayang karena aku? Mudah-mudahan apapun latar belakang kita, gubernur, kapolresta, kapolda, komandan kodim, komandan, pokoknya komandan lah, kita semuanya berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, la ilaha illallah, alaiha nahya, dengan itu kita hidup, wa alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu, dengan itu kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Ya Allah, jadikan akhir kalam kami saat malaikat maut mencabut nyawa kami, yang keluar dari mulut kami nanti la ilaha illallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka gunakan telinga. Kawan-kawan kita yang belum memakai telinga, maka ajak dia menggunakan telinganya. Kirim video-video, yang punya uang teruslah tambah pulsanya untuk mengirim hak, tapi bukan menebarkan hoax. Menebar kasih sayang, bukan menebarkan kebencian. Menebarkan rahmatan lil alamin, bukan menebarkan laknat, caci maki dan sumpah serapah. Karena itulah yang akan membuat kita akan tetap bersama dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, siapa itu orang yang menyesal? Mereka yang terbaring di rumah sakit, di ruang ICU. Suara azan sayup-sayup masuk ke celah-celah jendela. Hayya 'alas shalah, menetes air matanya. Kenapa? Karena dulu waktu sehat orang azan dia laga ikan cupang. Orang azan dia tetap main game online PlayStation, bahkan mengejek-ejek orang sholat. Hayya 'alas shalah, kamu aja duluan lah. Padahal mestinya dia katakan la haula wala quwata illa billah. Tapi sampai masanya dulu kau berotot tegap, tapi akhirnya kau seperti bunga mekar, layu, kuning, mati. Berapa banyak dulu yang berotot tegap, sebelah kiri tatu ular kobra, sebelah kanan singa. Sekarang begitu keriput, kucing kena minyak. Mana suaramu yang menggelegar dulu? Mana kumis tebalmu dulu? Nanti saya cerita kumis, yang berkumis tersinggung. Mana badanmu yang tegap dulu? Yang tegap tersinggung. Lalu yang mau saya omongin apa? Tidak ada, keperkasaan hilang, tak bermakna.
Tapi kalau pernah kau bawa kakimu ke masjid solat berjamaah, wa naktubu ma qaddamu wa asarahum, kami tulis langkah-langkah tapak kaki mereka. Setiap langkah pertama mengangkat derajat, langkah kedua menghapuskan dosa, langkah ketiga menghapus dosa, langkah keempat mengangkat derajat. Ini orang-orang yang di atas ini kenapa derajatnya naik? Karena mereka berjalan kaki datang ke masjid. Karena jalan kaki itulah terlambat, maka naik ke atas. Kami datang cepat Pak Ustadz, ya, karena cepatlah bisa masuk ke dalam. Kalau tidak tentu di luar. Tapi Allah tidak lihat itu. Yang dipandang adalah ketulusan, keikhlas kita lillahi ta'ala. Makanya usolli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nama itu Somawadin an adai fardhi syahri Ramadhan hadis sanati lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Begitu kalau saya pembimbing hajinya, pembimbing umrahnya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Datang pembimbing dari Jawa Barat, Ustadz mah terlalu keras atuh. Mari mikrofonnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kamu dari mana? Saya dari Jawa Barat Ustaz. Oh, pantasan lembut. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Jamaah tidur. Datang saya ambil lagi mikrofon. Labbaik Allahumma labbaik. Jadi nampaklah bahwa kerasnya suara saya bukanlah karena marah, tapi karena mengusir setan. Setan yang sedang menggoda. Datang setan membawa kipas, lalu dia kipas, tenang, tenang, tenang. Itu namanya setan manual. Sekarang setan digital, dibawanya asing. Orang pun tertidur. Itulah mengapa tadi protokol bertakbir berapa kali. Saya sudah ceramah setengah jam, 4:30, sekarang pas jam 5. Saya dari tadi melihat ke atas. Tolong ibu-ibu jangan suuzon, saya bukan melihat perempuan, melihat jam dinding. Saya sudah ceramah setengah jam belum ada bertakbir. Kenapa? Karena saya melihat jamaah masih lagi menatap. Tapi ketika jamaah sudah mulai menunduk, itu saya bertakbir. Allahu Akbar. Allah, jangankan setan, saya aja ngeri mendengar. Lari mereka semua. Tapi ada orang-orang yang menyesal di akhirat. Kenapa? Bolak-balik teriakan Allahu Akbar, memanggil tapi dia tidak mau datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang disalahkannya malah imam. Kamu kenapa nggak ke masjid? Imamnya lagunya terlalu slow. Akhirnya datang imam metal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tetap juga dia tidak datang. Kenapa? Karena memang hanya mencari-cari alasan. Beragama mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Tapi cerita masalah solat berjamaah di Jawa Barat, mubazir. Cerita masalah solat berjamaah di Bandung, mubazir. Bandung lautan jamaah, melimpah ruah. Kalau mau lihat istiqomahnya, besok subuh foto gambar masjid masing-masing, like and share. Foto yang hari ini dari atas, dari depan, dari belakang. Besok subuh foto juga. Lalu besok buatkan gambar banding sebelum setelah. Ustadz ini mengkerdilkan kami. Tidak, ini negerinya para ulama. Banyak ulama-ulama, kiai-kiai, ulama besar datang dari sini. Maka insya Allah kita diberikan istiqomah solat berjamaah ini, insya Allah. Laki-laki yang solat berjamaah itulah laki-laki yang soleh. Sedangkan laki-laki solat di rumah, laki-laki solehah. Maka nanti potong video ini pendek, like and share. Papa, ini ada video pendek. Siapa yang ceramah? Ustadz dari Riau, coba dengar. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Nyindir saya ini.
Enggak, Ustaz itu ceramah bebas aja. Dia nggak pandai sindir menyindir. Saya termasuk penceramah yang tidak bisa dipesan isi ceramahnya. Saya ceramah sesuai apa yang mau saya sampaikan. Bahkan ada terkadang kalau saya ceramah di kantor dinas, sengaja itu orang pesan panitia, Ustaz jangan cerita masalah jilbab karena istri kepala dinas belum pakai jilbab. Langsung saya ceramah, siapa yang tidak pakai jilbab, membuka aurat, suaminya itu dayus, tidak ada rasa cemburu. Yang ngundang saya dah hancur begitu. 3 bulan nggak diundang Ustaz. Pengajian rutin mingguan, celet. Setelah 3 bulan, ditelepon lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nanti datang ke kantor lagi ya. Iya. Loh, kemarin katanya nggak boleh. Alhamdulillah Pak Ustaz, yang kemarin melarang sudah mati. Ternyata orang yang menghalang-halang dakwah itu tidak kita. Saya nggak pernah mendoakan. Saya tidak pernah mendoakan yang jelek-jelek. Kalau ada orang menghadang, menghalang, membentengi, selalu saya katakan, ya Allah, tiupkan angin hidayah ke dalam hatinya, bukakan ya Allah. Tapi kalau tidak terbuka juga, tiupkan angin puting beliung sekalian.